Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Kumalasari dengan NIM 1905552015, kelas A1 Akuntansi, program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Di sini, saya akan memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Audit Bank dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang kampus Universitas Tikubang, Semarang. Di dalam dua gambar ini adalah dua kampus yang ada di Semarang. Yang gambar pertama berada di Benar Ngisor dan yang gambar kedua berada di Trilomba Juang, Semarang. Nah, dalam program akuntansi sendiri mempunyai 4 program studi, yaitu akuntansi, manajemen, pendidikan profesi, dan S2 manajemen. Dalam S1 akuntansi sendiri mempunyai visi misi, yaitu untuk visi menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi pada 2020. Untuk misi S1 akuntansi sendiri yaitu guna mencapai terwujudnya visi program studi, maka program studi S1 akuntansi menetapkan misi sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan S1 akuntansi yang unggul. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan. Yang ketiga, laksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. Dan yang keempat, mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Untuk fasilitas sendiri, Universitas Tikubang Semarang mempunyai perpustakaan yang bersih dan nyaman untuk mahasiswa dan mahasiswi mencari buku-buku dan membacanya dengan sesama. Nah, di sini kita akan membahas tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, bank sendiri itu apa ya? Nah, bank sendiri adalah bank umum yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dan bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Bagi bank berbentuk badan hukum, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Perusahaan daerah adalah direksi pada perusahaan yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pimpinan kantor. Nah, di sini pengertian dari tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank
Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau yang disebut dengan risk-based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Bank wajib memelihara atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menetapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara tingkat kesehatan bank. Nah, untuk BPR sendiri adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Dalam tingkat kesehatan bank sendiri, bank wajib melakukan penilaian sendiri atau yang disebut dengan self-assessment atas tingkat kesehatan bank, dan bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Nah, di sini hasil penilaian sendiri kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud harus mendapatkan persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Untuk bank wajib ini harus disampaikan dengan tingkat kesehatan dengan tahap-tahap berikut ini. Tahap wajib bank menyampaikan hasil penilaian sendiri dengan tingkat kesehatan bank kepada OJK. Yang pertama, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu, paling lambat pada tanggal 31 Juli, posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 31 Januari untuk penelitian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Untuk yang kedua yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Nah, apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri, self-assessment, kesehatan bank sebagaimana dimaksud jatuh pada hari Minggu, hari libur, hari penilaian sendiri, atau yang disebut dengan self-assessment, tingkat ini disampaikan pada hari kerja berikutnya. Nah, dalam mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka yang pertama, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposite tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Yang kemudian kedua, pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dari peringkat komposit secara konsolidasi. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko atau yang disebut dengan risk-based bank rating. Dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor A. Profil risiko atau yang disebut dengan risk profile. B. Good corporate governance atau yang disebut dengan GCG. C. Rentabilitas atau yang disebut dengan earning. D. Permodalan atau yang disebut dengan capital.
BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor yang pertama, profil risiko, yang kedua, tata kelola, yang ketiga, rentabilitas, dan yang keempat adalah permodalan. Tingkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Yang pertama, penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur atas peringkat faktor dan peringkat komponen. Yang kedua, penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif terhadap faktor rentabilitas dan faktor permodalan. Yang ketiga, peringkat komposit dikategorikan peringkat komposit 1. Yang dimaksud dengan peringkat komposit 1 yaitu mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang kedua, peringkat komposit 2. Yang dimaksud dengan komposit 2 yaitu mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 3. Peringkat komposit 3 yang dimaksud adalah mencerminkan kondisi bank yang secara umum secara sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 4 yaitu mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kemudian, peringkat komposit 5. Yang dimaksud dengan peringkat komposit 5 yaitu mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor lainnya. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan, ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional atau kelangsungan usaha bank, otoritas jasa keuangan berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Pada bank umum terdapat 8 risiko, yaitu 1. Risiko kredit, kedua risiko pasar, ketiga risiko likuiditas, keempat risiko operasional, kelima risiko hukum, keenam risiko strategik, ketujuh risiko kepatuhan, dan kedelapan risiko reputasi. Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana yang dimaksud merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas atau yang disebut dengan earning meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan berkesinambungan rentabilitas atau yang disebut dengan earning sustainability bank. Penilaian terhadap faktor permodalan atau yang disebut dengan capital yang dimaksud
yang dimana dimaksud meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Nah, pada BPR atau BPRS tersendiri terdapat 6 resiko. Yang pertama, resiko kredit. Kedua, resiko likuiditas. Ketiga, resiko operasional. Keempat, resiko strategik. Kelima, resiko kepatuhan. Keenam, risiko reputasi. Di sini terdapat dua perbedaan dalam bank sama dengan bank umum. Dalam penilaian faktor profil risiko, pada ini sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat. BPR yang memiliki model ini paling sedikit, yaitu 50 miliar, wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko sebagaimana yang dimaksud. BPR yang memiliki model ini kurang dari 50 miliar, wajib menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk 4 jenis risiko sebagaimana yang dimaksud. BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar, namun memiliki produk, layanan, jasa, atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko, wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko pada yang disebutkan. BPR yang memiliki model ini: A. Paling sedikit 50 miliar pada BPR tersebut. Kurang dari 50 miliar namun memiliki produk, layanan, atau jasa kegiatan lain yang menambah eksposur, maka bisa dipakai dengan eksposur resiko wajib. Menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat meliputi 6 jenis risiko dan yang telah disebutkan tadi. BPR yang memiliki modal dari kurang 50 miliar menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat meliputi 4 jenis risiko. Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPR mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit 50 miliar. Posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 30 Desember 2022, BPR wajib menyampaikan laporan profil risiko. A. Meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana yang dimaksud. B. Dilakukan pertama kali pada laporan profil risiko semester berikutnya setelah 1 tahun BPR memenuhi modal inti paling sedikit 50 miliar selama 6 posisi laporan bulanan berturut-turut. BPR yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Kedua,
permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Kemudian, penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Yang kedua, permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. Nah, dalam penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan instruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dan laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan pertama, signifikan atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Yang kedua, penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dan laporan keuangan bank, kelangsungan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan a. signifikan atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Yang kedua, permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai penerapan tata kelola paling sedikit kepada 1. Pemegang saham, kedua Otoritas Jasa Keuangan, ketiga Asosiasi BPR bagi BPR atau Asosiasi BPRS bagi BPRS di Indonesia. Yang terakhir, 1 kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi BPR atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000 per hari kerja keterlambatan. Yang kedua, teguran tertulis dan denda sebesar Rp500.000 bagi BPR atau BPRS yang belum menyampaikan laporan penetapan tata kelola melampaui 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. Dalam hal BPR atau BPRS tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana yang dimaksud, dengan periode penyampaian berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa 2 kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR dan BPRS tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola dengan jangka waktu 10 hari kerja setelah teguran tertulis pertama. BPR atau BPRS yang menyampaikan laporan penerapan tata kelola yang dinilai tidak lengkap atau tidak benar secara signifikan dikenai sanksi administratif berupa 2 kali teguran tertulis oleh OJK dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR atau BPRS tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola, memperbaiki laporan penerapan tata kelola dalam jangka 10 hari kerja setelah teguran tertulis pertama. Anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif BPR atau BPRS
dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada tersebut tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan penerapan tata kelola yang telah diperbaiki. Dalam BPR atau BPRS, apabila tetap melanggar ketentuan tersebut, BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan operasional pada BPR atau BPRS. Bank wajib menyampaikan rencana tindak atau yang disebut dengan action plan A. Sesuai dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK untuk rencana tindak action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang B. Paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak action plan yang merupakan tindak lanjut dan hasil penilaian sendiri atau dengan yang disebut self-assessment. Tindak lanjut hasil penelitian tingkat kesehatan bank. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak action plan. Yang pertama, 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak action plan. Yang kedua, 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan. Dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak action plan secara tepat waktu. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK. A. Paling lama 14 hari kerja setelah tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS oleh OJK. Dan paling lambat untuk BPRS ini, yang pertama, tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS pada posisi akhir bulan Juni. Yang kedua, tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS pada posisi akhir bulan Desember. C. Paling lama 14 hari kerja setelah BPR atau BPRS menyampaikan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau hasil penilaian self-assessment oleh bank terdapat A. Faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 1, peringkat 4, atau peringkat 5. B. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. C. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank.
Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak action plan sebagaimana yang dimaksud dengan yang dijelaskan tadi. Kemudian, bank wajib menyampaikan rencana tindak action plan sesuai dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk rencana tindak action plan yang merupakan tindak lanjut dan hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember untuk rencana tindak action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri atau yang disebut dengan self-assessment bank. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak action plan atas hasil penilaian sendiri self-assessment bank sebagaimana yang dimaksud dengan penutupan hari Minggu, hari tertentu, hari libur, hari penilaian sendiri, self-assessment, tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Kesehatan bank akan diturunkan menjadi tidak sehat karena beberapa berikut ini. 1. Keselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan. Yang kedua, campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam pengurusan manajemen bank, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak wajar, sehingga salah satu atau beberapa kantor berdiri sendiri. Yang ketiga, window dressing. Dalam pembukuan atau laporan bank yang secara materi berpengaruh terhadap keadaan keuangan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank. Yang keempat, praktik bank dalam bank atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank. Yang kelima, kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaannya dalam clearing. Yang terakhir, praktik perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank atau menurunkan kesehatan bank. Sanksi-sanksi yang dikenai pada bank umum atau dalam BPR atau BPRS. Bank yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Penurunan tingkat kesehatan bank, C. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, D. Pencantuman pengurus atau pemegang saham bank dalam daftar pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatuhan atau yang disebut dengan fit and proper test. Dalam BPR dan BPRS, yang melanggar akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, yaitu larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha atau jaringan kantor. Kedua, penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPRS. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mulai berlaku untuk posisi laporan pada bulan Desember 2022. Kedua, pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko BPRS sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 3 ayat 4 mulai ditetapkan pada penyampaian laporan semester pertama tahun 2023. Kemudian, pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko BPRS sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat 5 mulai ditetapkan pada penyampaian laporan semester kedua tahun 2023. BPR dan BPRS yang mengajukan penggabungan atau peleburan sejak bulan Desember 2023, koreksi tingkat kesehatan selama 2 periode dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Di akhir materi ini, saya ingin menyampaikan sedikit kata-kata mutiara. Jangan remehkan kekuatan doa, karena sebuah doa akan mengubah yang mustahil menjadi mustajab. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan doa orang lain, karena yang merasa terzalimi atau doa-doa yang mujarab itu kita tidak pernah tahu. Doa-doa orang-orang di sekitar kita, sebaiknya kita tidak pernah mengusik kehidupan orang lain, dan kita harus menjadi orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan kata, penyampaian materi, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.